Sobat Cipikus, perkenalkan nama saya Maria Estefania Bunadi dari Program Studi PPKN Angkatan 2022. Di sini, saya ingin memenuhi tugas untuk ilmu politik. Yuk simak videonya. Pembahasan saya yaitu 1. Pengertian Undang-Undang Dasar dan Konvensi. 2. Perbedaan Undang-Undang Dasar dan Konvensi. 3. Ciri-ciri konvensi. 4. Contoh pelaksanaan konvensi. Pengertian Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Hukum yang ada di Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Undang-Undang Dasar adalah salah satu bagian dari hukum dasar tertulis di Indonesia yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara dengan baik dan benar. Sedangkan untuk hukum tertulis kerap disebut dengan istilah konvensi. Konvensi sendiri secara mudahnya adalah aturan-aturan yang bisa ada dan dipelihara dalam praktis ketatanegaraan. Namun, perlu diketahui juga, jika konvensi tidak bisa dibenarkan ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Biasanya konvensi merupakan suatu aturan yang bisa ada karena berasal dari suatu praktis penyelenggaraan ketatanegaraan. Konvensi sendiri merupakan hal yang rumlah, karena dalam hampir semua sistem Undang-Undang Dasar, terutama pada negara demokrasi, konvensi-konvensi ini memungkinkan Undang-Undang Dasar untuk menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Adanya konvensi itu pun diperlukan untuk melengkapi rangkaian dasar hukum Undang-Undang Dasar. Hal ini karena Undang-Undang Dasar benar-benar hidup di dalam masyarakat, tidak hanya berasal dari aturan tertulis saja, namun juga aturan tidak tulis, yaitu konvensi. Secara umum, konvensi merupakan hukum dasar tertulis yang di dalamnya terdapat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara. Hukum dasar tertulis seperti konvensi memiliki sifat melengkapi, menyempurnakan, serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undang. Meskipun dalam penjelasan tersebut ada kata kebiasaan, tetapi sebenarnya konvensi berbeda dengan adat kebiasaan. Hal ini karena hukum dasar tertulis seperti konvensi tidak akan mengalami pengulangan. Konvensi juga termasuk bagian dalam dari konstitusi yang tidak bisa dipisahkan melalui pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, konvensi adalah pemufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi ini juga diartikan sebagai aturan dasar yang bisa timbul serta dipelihara jika dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraannya, konvensi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Perbedaan Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar yang tertulis, sedangkan konvensi merupakan peraturan yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan dasar penyelenggaraan negara, sementara konvensi hanya sebagai pelengkap, melengkapi, menambah, atau mengurangi makna, serta mendinamisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun sebagai setiap warga negara. Sementara sifat konvensi yang ada di Indonesia salah satunya adalah berjalan sesuai atau sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya, isi atau praktik dari sebuah konvensi yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri konvensi. 1. Isi dan praktik dari konvensi akan berjalan sejajar dan tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 2. Konvensi bisa ada karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali dalam penyelenggaraan negara. 3. Konvensi bisa digunakan sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Konvensi tidak tertulis dan tidak dapat diadili. Karena hal ini, maka pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diadili atas adanya pelanggaran tersebut. 5. Meski memiliki sifat tertulis, tetapi masyarakat tetap menerima konvensi dan memandangnya sebagai suatu aturan dalam penyelenggaraan negara dan tetap harus dipatuhi.
Contoh pelaksanaan konvensi. 1. Praktik di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Padahal, dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, segala keputusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal tersebut tidak menyebutkan bentuk pelaksanaan untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut melalui musyawarah atau voting. Pemilihan menteri oleh presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih lewat pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan para menteri untuk membantu tugas-tugasnya selama menjabat. Dalam undang-undang tidak ada aturan tertulis mengenai tata cara pemilihan calon menteri. Presiden memiliki hak untuk memilih para menteri, maka ini termasuk dalam salah satu konvensi. Kesimpulan, konvensi merupakan hukum dasar tata tulis yang di dalamnya terdapat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara. Hukum dasar tata tulis seperti konvensi memiliki sifat melengkapi, menyempurnakan, serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undangan. Namun perlu diketahui juga, jika konvensi tidak bisa dibenarkan ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.